Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah mampir di channel Katolisitas, channel tentang agama Katolik dan renungan rohani harian. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu, sehingga tulisan subscribe di bawah video itu menjadi hitam dan itu gratis. Bila isinya dirasa baik, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya pemirsa dapat kabar pertama bila saya mengupload video baru. Bila pemirsa merasa isinya bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share kepada siapapun yang Anda cintai. Renungan hari ini dibawakan oleh Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hidup hati Yesus dalam hati Bunda Maria. Para pendengar yang dicintai Tuhan, jumpa dengan saya Romo YM Frido Mulyo SCY dari komunitas Dehon Mitro Lampung, Indonesia, dalam resi renungan singkat hari ini, Minggu 18 Oktober 2020. Hati Yesus membuka hati kita. Mari kita mendengarkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Setia kepada Kaisar, setia kepada Allah. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Para pendengar pemahaman orang Farisi terhadap Yesus itu bagus sekali dan dipakai untuk memuji Yesus, bahwa Yesus adalah sebagai seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun juga, sebab tidak mencari muka. Tapi tujuan pujian kepada Yesus supaya Yesus berada di pihak mereka, di pihak orang Farisi, mau berkawan dengan mereka. Lalu Yesus mau menjawab pertanyaan mereka, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan itu dimaksudkan untuk menjatuhkan Yesus, bukan pertanyaan yang murni yang memerlukan jawaban dari Yesus. Jawaban mereka atau jawaban yang mereka inginkan dari Yesus sebenarnya mereka sudah punya jawaban sendiri. Jika jawaban Yesus sama dengan jawaban mereka yang mereka inginkan, mereka punya dasar menjerat dan menjatuhkan Yesus. Dan kalau Yesus mau memenuhi keinginan mereka, mereka akan bersorak-sorai, merasa menang, dan mengatakan, "Oh, ternyata Yesus berpihak kepada penjajah toh." Inilah kelicikan orang Farisi. Para pendengar dimanapun berada, dari kelicikan orang Farisi awalnya, orang Farisi mau menjerat Yesus, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Justru orang Farisi yang terjerat oleh Yesus dengan pertanyaan mereka. Yesus langsung menghantam mereka.
Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran dan kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus menjerat dan menyebut orang-orang Farisi sebagai orang munafik, yakni orang yang hidup dalam kepalsuan, hidup bersandiwara, yang antara apa yang dipikirkan, yang mereka ajarkan tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Apakah kita mau menjadi orang munafik? Tentu tidak, dan jangan. Jeratan Yesus terus berlanjut. Mereka diminta menunjukkan mata uang untuk pajak. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Lalu Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jeratan Yesus sungguh mengena. Orang Farisi kena batunya dan tidak bisa berkutik. Mereka bungkam 1000 bahasa. Yesus sesungguhnya mau menyadarkan mereka untuk tahu kewajiban taat kepada pemerintah yang sah, dan kewajiban sembah dan bakti kepada Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa petik pembelajaran dari Injil hari Minggu ini. Yang pertama, hidup itu tidak boleh main dengan coba-coba, tidak suam-suam kuku, tidak munafik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hidup harus ada kesungguhan, ada keseriusan. Hidup harus diperjuangkan, berjuang dengan inspirasi cinta dan kesiapsediaan dan pengorbanan. Merenungkan sabda Yesus tadi, kita teringat akan wejangan Monsinyur Sugio Pranoto yang mengatakan, jadilah 100% warga negara Indonesia, jadilah 100% warga gereja atau jadi orang Katolik. Sebagai orang yang lahir di Indonesia, kita diterima dan langsung diakui sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada tawar-menawar. Mendapat akta kelahiran, yang bila sudah pada waktunya kita mendapatkan kartu tanda penduduk. Mendapat banyak fasilitas dari bumi Indonesia. Kita hidup, menghirup udara, makan dan minum dari bumi Indonesia, bahkan juga bakalan meninggal di Indonesia. Wajarlah bahwa kita bisa memberikan sesuatu bagi negara tempat tumpah darah ini sesuai kebisaan dan kemampuan kita, bukan sebaliknya merusak atau merongrong negara. Umpamanya seperti minggu lalu ikut demo untuk menggagalkan RUU Cipta Kerja, yang sebenarnya bisa dipertanyakan, apakah mereka berdemo itu tahu apa yang mereka demo? Mereka tidak mendapat apa-apa, hanya diperalat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka sebagai warga negara, bukan mengatakan what my country can do for me, tetapi katakanlah what I can do for my country. Jadi, jadilah 100% warga negara Indonesia. Jadilah 100% warga gereja Katolik atau orang Katolik. Pembaptisan yang kita terima itu serius. Lewat pembaptisan kita dibersatukan dengan Kristus dalam iman, dan kita diundang untuk semakin bersatu dengan Kristus dengan menerima rahmat keselamatan melalui sakramen yang Tuhan Yesus sediakan, yang keluar dari hati kudusnya. Beato Carlo Acutis yang dibeatifikasi pada Sabtu 10 Oktober 2020. Beato yang sangat muda ini, 15 tahun, mempunyai iman yang amat sangat sungguh mendalam. Ia menghidupi sakramen-sakramen dengan kesungguhan, terutama sakramen Ekaristi. Ia mengumpulkan sekitar 136 mujizat Ekaristi dan mempublikasikannya ke seluruh dunia melalui web yang ia bangun. Ia sungguh menghayati Ekaristi setiap hari. Ia mengatakan, semakin sering menerima Ekaristi,
kita akan semakin seperti Yesus. Tiada hari tanpa Ekaristi bagi Beato Carlo. Dalam Ekaristi kita mengalami kebahagiaan surga. Karena itu, marilah kita meneladani Beato Carlo Acutis dalam beriman di zaman ini, biar kita semakin seperti Yesus dan hati kita menjadi seperti hatinya. Doakanlah kami, Beato Carlo. Terlihat megah pengantin berdua, si pria gagah, si putri cantik. Jadilah 100% warga Indonesia. Jadilah 100% orang Katolik. Bila kerja harus teliti. Janganlah kerja jadi permainan. Bakti negara, ibu pertiwi. Bakti Allah, sumber kehidupan. Demikian versi kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.